Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Lidah Cia. Di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian gimana sih caranya buat cerita kalian itu enak dibaca, dalam artian itu tanda bacanya itu tepat pada tempatnya gitu. Nah, langsung aja kita buka Wattpad-nya. Terus kalau kalian udah punya cerita, kalian yang belum punya cerita maksudnya, kalian tinggal klik aja ini tanda pena di tengah. Terus klik. Kalau kalian belum punya cerita sama sekali, kalian buat cerita yang paling bawah, atau kalau kalian udah punya cerita, kalian tinggal edit cerita lain. Kalau ceritanya lebih dari 2, kalau ceritanya satu, langsung aja di klik yang paling atas. Nah, aku nggak mau yang ini, tapi aku mau yang cerita lain aja. Yang ini, langsung tambahkan bagian baru aja. Ini sebagai contoh aja ya. Misal bab 2. Nah, yang pertama itu kalian kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia harus pakai paragrafnya itu menjorok biar kelihatan itu sebuah paragraf. Nah, untuk paragraf menjorok tersebut, kalau di sini biasanya aku sebagai seorang penulis dan seorang pembaca juga lebih enak untuk 2 spasi gini. Nah, jadi kita spasi 1, 2 atau 3. Jadi pas waktu si paragraf ini tuh nggak terlalu menjorok banget, nggak terlalu si menjoroknya tuh nggak kelihatan gitu. Jadi kelihatan tapi apa sih namanya? Pokoknya nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu ke kiri gitu. Nah, misal di sini tuh aku mau tulisnya seringkali aku bermimpi. Nah, segini aja ya, titik. Jadi kalau pas bagian koma sama titiknya itu kalian tuh harus nyesuaiinnya itu ketika kalian dibaca. Ketika aku terlelap tidur, berarti kalian tuh bacanya itu pakai jeda, atau langsung ketika aku terlelap tidur seringkali aku bermimpi dia datang mengganggu, titik. Berarti itu kan kalau jedanya itu panjang berarti itu titik, kalau jedanya itu sebentar berarti itu koma gitu sih pemikiran aku. Nah, kalau ketika aku terlelap tidur berarti itu kan nggak pakai jeda langsung gitu. Ketika aku terlelap tidur seringkali aku bermimpi gitu. Nah, kalau biasain di ujung paragraf itu, di ujung ketika udah beres tuh kita kasih titik. Biar apa? Biar kayak kan tanda bacanya itu ya emang yang baiknya itu yang pakai titik. Aku udah baca novel, baca cerita autor-autor yang udah senior itu diteliti itu. Selain dibaca cerita autor itu, kita juga harus sembari belajar gitu. Nah, kita langsung lihat di titik 3 ini, terus lihat pratinjau. Nah, ketika pratinjau jadi si menjoroknya itu kelihatan gitu loh. Nah, seringkali autor yang masih pemula itu, aku juga masih pemula, tapi ini menurut pandanganku seorang pembaca nggak enak aja gitu kalau baca nggak pakai menjorok kayak gitu. Apalagi ceritanya yang baru-baru belum ongoing gitu, aku saranin buat belum perbaiki tulisannya gitu, perbaiki kata tanda bacanya supaya si pembaca itu nggak bosen. Karena aku ngerasain sendiri kalau udah belum tamat terus tanda bacanya terus sama kayak yang kayak gini itu nggak bagus, nggak sesuai, aku langsung tinggalin aja gitu, nggak lanjut baca. Oke. Nah, kayak gini ya. Terus yang selanjutnya itu dalam masalah ini nih, yang A di tengah ini. Nah, kalau yang B ini untuk aksara tebal. B tuh tebal. Coba kalau nggak pakai B nya itu tipis. Nah, menurut menurut analisa menurut hasil lihat-lihat dari autor lain itu, huruf B ini itu digunakannya buat kayak kalau ada percakapan SMS terus si nama misal SMS. Nah, itu dari Faisal. Terus di bawahnya itu ada catatannya. Nah, pakai yang huruf garis miring ini. Aku udah di bawah jemput kamu, tik. Nah, ada balasan lagi. Nah, dari si ini nih yang di ujung kanan, ganti harus sama si yang ini yang tebal, Reni. Ini masih di menjorok kanan gitu, ganti dari garis miring. Aku ke bawah sekarang. Nah, ini fungsinya huruf tebal, huruf cetak tebal dan huruf cetak miring gitu. Seringkali para autor pemula itu ketika ada dialog biasa, bukan dialog chat ataupun paragraf yang ini yang atas aku, yang ini seringkali pakainya itu pakai garis miring. Nah, itu tuh sebenarnya enggak banget, bukan salah, apalagi pakai yang tanda ini U terus di bawahnya itu ada garis. Nah, itu bukan, apalagi ini cuman sekedar, kalau menurut aku ini bagusnya cuman cuap-cuap aja. Cuap-cuap itu sendiri itu loh yang selalu author tulis di akhir cerita, yang kayak jangan lupa quote dan komen. Nah, yang itu tuh namanya tuh cuap-cuap gitu. Nah, lanjut langsung ke dialognya itu. Nah, kalau di dialog itu sendiri, misal sebelum dialog itu ada paragraf.
Misalnya itu jangan lupa ubah lagi jadi ke pojok kiri ya. Iya, ke pojok kiri. Terus ubah lagi, jangan pakai garis miring. Aku termenung mengingat percakapan tadi siang bersamanya. Titik. Langsung aja. Kalau garis miring ini sendiri bisa buat masa lampau. Jadi masa lampau di sini tuh percakapan, misal yang lagi ngalaminnya itu si tokonya itu lagi mikirin termenung gini tuh malam hari. Nah, berarti pakai garis miring percakapannya itu yang garis miring yang percakapan di siang hari gitu. Jadi bisa masa lalu, bisa masa lampau, masa yang tadi tuh. Nah, pakai yang ini ya, yang garis miring. Garis miring dong. Kenapa sih error nih HP atau Wattpadnya? Kalau lu cuman jadiin gue pelampiasan. Titik. Langsung tutup pakai tanda kutip. Nah, itu yang sering kali dilupain sama author pemula. Sering kali mereka itu langsung aja tanpa pakai titik, langsung tutup pakai tanda kutip. Kata Aldi, kata Faisal. Nah, titik juga sebelum sesudah akhir dialog, titik langsung tanda kutip, terus pakai kata ujar, apa sih namanya itu, lupa, kata ujar, ucap Faisal. Tah udah gitu teh pakai tanda titik lagi, atau enggak pakai tanda koma. Yang fungsinya kalau tanda koma itu langsung, kalau aku lihat dari cerita yang lain, langsung di apa sih, dijelasin gambaran perasaan si Faisal misal, atau keadaan si Faisal. Misal kata Faisal menatap Reni dengan mata yang menyirat kekecewaan. Nah, langsung ke akhirnya itu titik lagi gitu kalau menurut aku. Jangan lupain akhir dialog titik atau koma, titik gitu. Nah, kalau percakapan dialog biasa, bukan mengingat percakapan tadi siang atau tahun lalu atau tadi pagi, percakapan biasa yang sedang terjadi, yang sedang dilakukan gitu loh, harus harus yang kayak gini biasa, nggak pakai aksen tebal garis miring, apalagi yang ini yang di bawah ada garis vertikal gitu, horizontal. Nah, yang biasa aja, nggak pakai aksen dari BIU ini gitu. Kayak ini. So, ini beda-beda ya. Aku harap kalian mengerti gitu loh dari video yang acak-acakan ini. So, aku mau ke kantin, anterin ya, please. Nah, titik tanda kutip. Nah, untuk kata please ini ini tuh bisa menggambarkan si, bentar, ini tuh ujar Reni sambil mengeluarkan wajah imutnya supaya Faisal luluh. Nah, yang kata please ini tuh bisa jadi si Reni itu orangnya tuh pintar, nggak terlalu pintar. Jadi pembawaannya kalau nggak please bener, jadi kalau nggak please ini kan please orang Indonesia, kalau please yang benar-benar orang Inggris kan playase gitu. Nah, kalau please ini sendiri kalian bisa nulis please kayak gini, nggak kayak playase, karena itu menggambarkan kalau watak si Reni itu agak-agak gimana ya, Indonesia banget lah gitu, nggak so Inggris gitu. Nah, terus aku juga emang wajib banget buat kalian, kalau ada nama si tokoh harus pakai huruf kapital, mau itu dari awal kalimat atau tengah atau akhir sekalipun harus wajib dan pakai huruf kapital. Nah, ini kayak ini ujar Reni, yang Reni ini itu huruf kapital, terus ini Faisal F-nya juga kapital gitu loh. Terus udah kayak gitu, berarti kan aku udah ngasih tahu kalian berapa ya? 1, yang menjorok. 2, manfaat dari aksen tebal dari Wattpad ini. Dan 3, aksen garis miring. Yang ke-4, percakapan garis miring itu merujuk ke pelampiasan, merujuk pada masa lalu, bisa disebut masa lalu atau kejadian yang baru saja terjadi. Terus yang ke-5, di akhir dialog itu harus pakai tanda titik atau koma. Yang ke-6, kalau percakapan dialog biasa atau yang sedang terjadi itu nggak pakai aksen tebal garis miring ataupun pakai garis bawah, nggak pakai apa-apa. Yang ke-7, nama tokohnya itu harus wajib pakai huruf kapital, baik itu di awal kalimat, di akhir ataupun di tengah, harus banget.
Nah, yang ke-8 aku mau ngasih tahu. Jadi itu kan kalau dialog itu kan suka, kalau di novel itu kayak misalnya itu aku mau pergi jalan-jalan sore sama Faisal titik ujar. Nah, yang ini tuh dialog teks gitu kalau nggak salah. Dialog teksnya itu nggak cuma ujar, nggak cuma kata, terus nggak cuman ucap gitu, ada banyak, ada tulis ya, dialog teks yang ke-1 ujar, ucap, kata. Ini tuh dialog teks ini yang pertama yang ngobrol duluan gitu loh, yang ngajak ngobrol duluan. Ujar, ucap, kata. Terus kalau yang ini sahut. Terus apa sih, aku lupa deh. Ujar, ucap, kata, sahut. Apa lagi ya, aku lupa, soalnya itu banyak banget dialog teks. Kalian coba aja search di Google macam-macam dialog teks. Jadi kalian itu ketika mau nulis nggak terus-terusan di akhir dialognya itu kata Faisal, ujar Faisal, ujar ini, ujar Faisal. Nah, kalian tuh macam-macam, bisa ujar dari tokoh pertama ujar, terus tokoh kedua ucap, tokoh ketiga kata, tokoh keempat apa gitu. Jadi banyak gitu. Nah, saran aku, kalian kalau baca webpad atau novel cerita-cerita kayak gitu, selain membaca menelaah gitu loh, selain membaca kalian juga harus belajar. Kalian juga harus belajar bagaimana cara nulis yang baik, karena bisa jadi kan kalau kalian tulisan kalian di webpad itu banyak penggemar dan insya Allah dilamar penerbit, jadi kalian gak terlalu capek buat revisi gitu. Nah, jadi sekarang kalian harus nyenengin para readers dengan cara belajar dari hal-hal simpel seperti ini. Yang ini simpel, soalnya kan masih banyak lagi kayak PUB-nya, terus kata masjid atau masjid gitu kan, masih banyak lagi. Nulis cerita itu emang gak gampang gitu. Yang gampang itu yang ngalurin hobi, sekedar hobi, bukan sambil apa ya, bukan sambil kerja gitu kan. Kalau penulis kayak Cerelie, terus Bunda Asmanadia, Yvi Baik itu kan, beliau itu PUB ini tuh kata-kata dalam novelnya itu diwajibkan banget buat bener-bener gitu, nggak cuma sekedar asal nulis yang penting mah sama aja, enggak gitu loh. Jadi mungkin itu aja pemberitahuan dari aku. Kalian boleh komen mungkin aku apa sih, sok bisa lah atau apa, tapi ya kalian bebas bicara seperti itu. Tapi ini tuh menurut aku seorang pembaca yang udah dari tahun 2018 membaca, berarti udah 2 tahunan, yang udah 2 tahunan membaca, menelaah, belajar gitu loh dari cerita-cerita autor-autor yang udah sukses gitu. Ini apa sih, mereka juga kayak gini gitu tulisannya gitu loh. Kalian bebas kok, kalau kalian gak suka sama video aku yang ini, kalau menurut kalian aku itu kalian bisa langsung tinggalin aja videonya gitu. Tapi buat kalian yang suka, jangan lupa di like, komen kurangnya apa dalam video ini, kekurangannya apa. Terus jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang mau menulis di Wattpad. Jangan lupa juga di subscribe, dukung channel aku supaya lebih baik lagi, supaya lebih mantap lagi, supaya lebih banyak orang-orang yang mengenal channel aku dan belajar menulis di sini gitu. Oke, mungkin segitu aja. Next videonya aku bingung mau buat video apa lagi. Semoga kalian memberikan aku pencerahan supaya bikin video yang kayak gimana lagi. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga follow IG aku Helida underscore-nya itu ada 5 yang pokoknya underscore ada 5 yang kelihatan aktif aja gitu ya. Terus jangan lupa juga follow webpad aku Hello12 underscore. Jangan lupa juga baca cerita aku, dan juga jangan lupa juga minum memori, dan jangan lupa juga baca cerita buatanku di Wattpad. Bye, see you next video.